Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febri Andrianto dalam acara Obama, obrolan bermakna. Oke, pada kesempatan siang hari ini yang luar biasa sekali, alhamdulillah ya, untuk siang hari ini cuacanya bisa kita lihat sangat cerah sekali. Kita kedatangan salah satu santri yang luar biasa, tentunya berprestasi. Siapakah dia? Biar nanti kita mewawancari beliaunya, kemudian nanti dia mau memperkenalkan dirinya seperti apa, kenapa harus ada di sini itu seperti apa, dan apa yang menjadi spesial dari seorang narasumber siang hari ini. Oke, assalamualaikum Mbak Winda. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, bisa langsung perkenalkan diri kamu? Ya, perkenalkan saya Winda Yunentias Kusumaningrum. Saya biasanya dipanggil Winda. Oke, biasa dipanggil Winda ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu alamatnya Mbak Winda sendiri? Di Kabupaten Sragen Ustadz, Di tepatnya Kabupaten di Sragen? Widoro. Oke, di Widoro ya. Untuk saat ini kelas berapa Mbak Winda? Kelas 9. Kelas 9 ya. Oke. Mbak Winda kelas 9 bersekolah di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, salah satu santri yang berprestasi. Apa yang menjadi prestasi dari Mbak Winda yang patut ya gimana ya kita benar-benar hargai sepenuhnya. Di sini Mbak Winda untuk kejuaraan yang pernah diikuti itu kejuaraan apa? Salah satunya Omnas. Omnas ya. Ya, Olimpiade Nasional. Saya ikut Mapel IPA. Oke. Terus untuk Olimpiade Rush, Oke. itu saya juga mengikuti Olimpiade IPA. Oke. Kemudian untuk yang Omnas tadi itu, berarti itu skalanya nasional ya? Iya Ustadz. Ada nggak dari Olimpiade itu kemudian diprojekkan ke setelah seleksi, ada lanjutannya lagi, ada kejuaraan yang lainnya lagi gitu, ada nggak kira-kira? Iya, jadi bulan Februari lalu saya ikut final provinsi itu di Surakarta, lalu saya lolos untuk masuk ke babak yang nasional, Babak itu nasional, nanti ya. Juni di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Oke, kalau boleh tahu Mbak Winda kemarin memperoleh medali apa? Alhamdulillah emas Ustaz. Emas, luar biasa sekali ya dalam mata pelajaran IPA tentunya ya. Iya. Oke, kemudian dari mata pelajaran IPA, kenapa harus IPA? Apa nggak ada yang spesial dari mata pelajaran yang lainnya? Sebenarnya untuk mata pelajaran lainnya saya juga suka Ustadz. Oke. Akan tetapi saya lebih merasa tertantang di bidang IPA. Mata pelajaran IPA lebih menantang oleh seorang Iya. Winda. Apa yang menjadi tantangan mata pelajaran IPA itu? Ya, saat mengerjakan soal, apalagi fisika itu terasa cukup menyenangkan ya Ustadz. Apalagi Oke. saat mendapatkan jawabannya. Karena juga tidak mudah untuk mendapatkan mudah, jawabannya, jadi prosesnya cukup menyenangkan. Berarti intinya ada proses untuk Iya. mendapatkan jawaban itu. Kemudian selain dari menjawab pertanyaan itu, ada nggak dari mata pelajaran IPA itu yang ya seperti ada praktik realnya gitu? Iya, kebetulan di SMP Birrul saya ikut di Extra Science Club ya, jadi Oke. cukup sering untuk melakukan eksperimen. Oke, berarti Science Club itu salah satu ekskul yang ada di SMP Birrul yang memang mewadahi untuk praktikum mata pelajaran IPA. Iya. Apakah di Science Club itu hanya mata pelajaran IPA? Tidak, jadi Science Club itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bidang IPA sama bidang matematika Ustadz. Oke, matematika sama IPA itu di cover di Science Club tadi itu. Iya. Oke, kemudian IPA itu kan salah satu mata pelajaran ya teorinya luar biasa, kemudian praktiknya juga luar biasa. Ada nggak tips untuk belajar tentang mata pelajaran IPA itu? Oh iya, IPA itu untuk ranah SMP itu biasanya biologi sama fisika. Untuk biologi saya biasanya baca materinya terlebih dahulu, terus untuk biar lebih menyenangkan saya membuat catatan yang ya cukup menarik untuk dibaca agar tidak cepat bosan. Terus habis itu untuk fisika biasanya mengerjakan soal-soal itu melalui video-video pembahasan juga Ustaz. Oke, berarti ada catatan yang memang untuk pembelajaran kamu sendiri ya Iya. sebagai pengingat ya. Iya. Berarti seperti poin-poinnya apa gitu kamu Benar, catat Ustaz. seperti itu. Oke. Kemudian selain itu untuk mempelajari materi IPA, ada nggak tips agar bisa menjadi juara di Olimpiade? Oh iya, baik Ustaz. Jadi untuk Olimpiade itu saya belajarnya berbeda dengan
ujian-ujian sekolah pada umumnya. Jika ujian sekolah saya biasanya SKS sistem kebut semalam. Kalau untuk olimpiade harus butuh waktu berhari-hari sebelumnya untuk menyiapkannya. Jadi Oke. harus berbanyak latihan soal juga, terutama fisika. Oke, SKS. Iya. Tadi apa SKS itu? Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Tapi kalau untuk skala olimpiade nggak mungkin Iya, ya nggak kebut mungkin, semalam. Ustaz. Karena apa? Ada prosesnya di situ. Benar. Untuk belajar menjadi pejuang olimpiade itu. Kemudian tips untuk menjadi juara atau yang terbaik selain untuk mempersiapkan untuk olimpiade, mungkin dari sisi manajemen gitu. Iya, jadi harus manajemen waktu juga. Oke. Terlebih lagi sekarang juga jadwal sekolah mulai padat juga, Ustadz. Iya. Jadi manajemen waktu harus diperhatikan Harus diperhatikan ya. dan harus mempersiapkan jauh-jauh hari itu, Ustadz. Oke. Kemudian selain dari manajemen waktu, ada nggak dalam sebuah proses itu bukan hanya belajar, tapi ada sesuatu hal yang bisa membantu kita untuk meraih sebuah kesuksesan itu? Pastinya berdoa, Berdoa, meminta ya. berdoa, doa restu dari orang tua, keluarga, saudara pastinya. Oke, berarti selain ikhtiar, Iya. kita juga perlu dengan doa restu. Oke, agar apa? Perjalanan kita diberi kelancaran itu semuanya ya. Iya. Tentunya pada saat meraih kesuksesan, orang tua kita juga ikut bangga kan Iya. seperti itu. Kemudian untuk pesan bagi peserta didik atau teman-teman yang lainnya lah untuk menjadi juara-juara olimpiade seperti itu, ada nggak yang harus difokuskan, apa cara mengatur waktunya gimana, terus apa yang harus dia lakukan gitu, ada nggak kira-kira? Ya, jadi mata pelajaran di sekolah kan banyak ya. Ya, mempelajari semua mata pelajaran itu juga penting. Akan tetapi jika kita fokus pada satu bidang dan benar-benar bisa ahli, Iya. itu akan sangat baik ya, Ustaz. Oke, Ya. berarti fokus di salah satu bidang tanpa Iya. mengurangi mata pelajaran yang lainnya juga. Kemudian bagaimana cara Mbak Winda sendiri untuk memanajemen waktu? Karena memang mungkin tugasnya terlalu banyak, kemudian aktivitas di sekolah juga padat. Gimana cara manajemen waktunya? Berarti saat sudah mendapatkan tugas, tugasnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan menunda-nunda. Kurangi kebiasaan menunda-nunda itu sih, Ustadz. Oke, kurangi kebiasaan menunda-nunda ya. Iya. Selain itu, bisa nggak kita mengkoordinasi dengan guru yang bersangkutan itu tentang tugas itu? Tentu, Ustadz, bukannya kita tidak mengerjakan tugasnya, akan Oke. tetapi hanya dikoordinasikan Koordinasikan lebih dahulu ya, Iya. minta toleran gitu. Iya. Bisa tugasnya itu lebih awal mungkin, atau mungkin nanti setelah perlombaan itu minta pengalihan tugas, pengganti Iya, tugas Ustaz. yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk SMP Birrul Walidain Muhammadiyah sendiri itu, dari seorang Winda itu ada nggak kesannya? Iya. SMP Birrul ini sekolah yang luar biasa ya, memberikan fasilitas yang cukup Oke. untuk anak-anak yang Memang membutuhkan. Iya. untuk olimpiade juga disediakan Iya. nggak? Iya, disediakan Disediakan. pengayaan, pembinaan. Oh, ada pengayaan juga iya, ya? ada Pengayaan itu. Kemudian dari sisi pengayaan itu sendiri, berarti ada guru mapel IPA yang memang mendampingi di Iya, proses Ustadz. itu. Iya. Oke. Selain pengayaan, kemudian tadi ada extra science club ya? Iya, Ustadz. Difasilitasi nggak? Pastinya, Ustadz. Iya, seperti apa coba? Diberikan soal-soal, materi, terus juga untuk bidang IPA Iya. itu biasanya juga ada eksperimen, Ustadz. Nah, eksperimen, praktikum. Iya. Itu alat-alatnya gimana? Menurut Mbak Winda sendiri, alat-alat yang disediakan untuk science club atau praktikum IPA itu sudah lengkapkah? Sangat lengkap, Ustadz. Sangat lengkap ya. Iya. Otomatis untuk pembelajaran juga lebih menarik lagi Iya, ya kalau Ustadz. memang didukung dengan sarana prasarana yang lengkap juga ya. Oke. Kemudian untuk pesan agar menjadi santri yang berprestasi untuk teman-teman yang lainnya. Ya, yang pertama ya berdoa, minta restu kepada keluarga tadi, Ustadz. Oke. Yang kedua, manajemen waktu itu Manajemen sangat penting waktu. sekali dan fokus pada mimpi kalian. Contohnya juga menekuni salah satu bidang. Ya. Ya tadi, Ustadz. Oke, berarti yang pertama kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan juga minta doa restu kepada orang tua, dan jangan lupa untuk manajemen waktu juga agar tidak kayak teledor dan sebagainya Iya. tadi itu. Oke. Kemudian
untuk Mbak Winda sendiri, ada nggak tujuan yang ingin dicapai setelah berbagai macam kejuaraan diikuti itu? Apa ada misi atau ambisi yang lain? Saya pengen ikut lomba ini atau ya gimana gitu? Yes, jadi saya dulu punya satu tujuan yang benar-benar saya itu inginkan. Jadi waktu itu saat kelas 8 SMP ikut Olimpiade KSN, Kompetisi Sains Nasional, dan alhamdulillah berkat perjuangan dan juga pengayaan dan juga doa keluarga juga alhamdulillah bisa mendapatkannya, Ustadz. Oke, Mbak Winda sendiri saat ini kan kelas 9. Kalau boleh tahu setelah lulus SMP ini mau kemana Mbak Winda? Rencananya kan namanya planning, rencana itu boleh saja kan. Semoga nanti rencananya bisa tercapai kan, alhamdulillah gitu. Ustaz. Kira-kira setelah ini mau lanjut ke mana? Rencana saya SMA 1 Sragen, Ustadz. SMA 1 Sragen ya. Iya. Itu yang menjadi apa tujuan utamanya. Oke, kenapa harus milih sekolah tersebut? Ya karena di Sragen ya Ustadz. Ya. Jadi salah satu SMA favorit ya dulu. Oke, berarti salah satu SMA favorit yang memang diinginkan berbagai macam apa ya peserta didik pengen bersekolah di situ. Iya. Oke, demikian tadi obrolan singkat dengan salah satu santri berprestasi SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Siapa nanti yang akan kita wawancari untuk murid-murid berprestasi? Kita lihat aja nanti. Oke, masih bersama dengan saya Sugeng Febrian Trianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Winda Sama-sama, atas Ustadz. waktunya. Terima kasih Ustadz.